Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayudi Cahyono. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Islam dan masalah harta dan jabatan. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang Islam dan masalah hidup. Kemudian ini ada Islam dan masalah harta dan jabatan. Ini adalah rentetan materi dari ibadah akhlak muamalah. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana Islam memandang tentang masalah harta dan masalah jabatan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mulai materi kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Yang pertama itu pasti tentunya. Kemudian yang kedua, kewajiban mencari harta. Manusia di muka bumi ini menurut agama kita, agama Islam, bukan hanya sekedar untuk beribadah, sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga ada kewajiban dalam mencari harta. Kemudian bagaimana sikap terhadap harta dan jabatan. Namun meskipun ada kewajiban dalam mencari harta, juga akan diajarkan atau akan diberikan tata cara, peraturan-peraturan, sikap-sikap terhadap harta dan jabatan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pendaya gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Nah, setelah mencari harta, kemudian bagaimana kita menyikapi tentang harta dan jabatan tersebut. Juga selanjutnya bagaimana kita mendaya gunakan, memanfaatkan, menggunakan harta dan jabatan tersebut di jalan Allah. Pengertian harta. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan harta. Yang pertama, menurut Wahbah Zuhaili, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya baik, itu berupa zat maupun manfaat. Nah, inilah harta. Jadi segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, tenangan. Teman-teman kalau uangnya sedikit gelisah ya, aduh nanti gimana, nanti bisa makan apa enggak gitu. Tapi kalau uangnya banyak kan tenang, masuk mall ya tenang aja, karena apa, uangnya banyak, pengen apa beli, pengen itu beli kan gitu. Mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia, dan itu dapat dimiliki oleh manusia. Kemudian dengan sebuah upaya, baik itu merupakan zat maupun manfaat, itulah harta. Kemudian menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Harta itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Kemudian mayoritas ulama menyatakan bahwasanya al-mal atau harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk bertanggung jawab atau menggantinya. Jadi misalkan contoh, kamu punya handphone lah, handphone itu bisa disebut hartamu. Dan kalau ada orang lain merusak hartamu itu, handphonemu itu, maka orang yang merusak itu berkewajiban untuk menggantinya atau bertanggung jawab atas kerusakannya itu. Nah, itu namanya harta. Harta yang kamu miliki. Selanjutnya, harta itu milik siapa? Jika ditanyakan harta itu milik siapa, maka manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta tersebut. Kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan beribadah. Ibadah lainnya tentunya, selain zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf, dam, dan lain-lain. Oleh karena itu, cara memperoleh dan memanfaatkan harta juga harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh sembarangan, harus dengan cara yang baik. Selanjutnya, apa itu jabatan? Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Kemudian sejarah manusia pemegang jabatan. Yang menjadikan jabatan bertambah mulia adalah Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman. Teman-teman bisa lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman seorang raja yang dia menggunakan jabatannya itu, rajanya itu untuk berdakwah agamanya, untuk mendakwahkan bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis.
dia menggunakan harta kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Nabi Yusuf juga seperti itu. Sejarah manusia pemegang jabatan yang menjadikan jabatan bertambah hina adalah Fir'aun, Namrud, Korun. Nah, ini seorang diberi jabatan, ada kalanya dia menjadi lebih mulia atau dia menjadi lebih hina. Nah, tadi kalau seorang yang diberi jabatan menjadi lebih mulia, contohnya adalah Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman. Sedangkan seseorang yang dia diberi jabatan kok tambah menjadi hina, contohnya adalah Firaun. Karena dengan jabatannya dia justru lupa daratan, dia justru menganggap dirinya adalah Tuhan, dia justru bersikap sewenang-wenang. Namrud juga seperti itu, karena dia jarang sakit, karena dia tidak pernah sakit, bahkan dia menganggap kenikmatan jabatan yang dimilikinya semata-mata adalah hasil dia sendiri, sehingga dia lupa bahwa jabatan itu harusnya digunakan dalam kebaikan tetapi justru digunakan untuk keburukan. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 28 sampai ayat 37, di situ dijelaskan yang artinya hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat padaku, ma'agna anni malihi. Hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultani, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Khuzuhu faghulluhu, kekuasaanku dan daripadaku. Summal jahima salluhu, Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari tanah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ini dijelaskan bagaimana seseorang itu hendaknya menggunakan harta dan jabatannya. Hakikat harta dan jabatan. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Maka harta dan jabatan itu bukan semata-mata untuk kesenangan pemiliknya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat. Seperti ini, Anda punya HP bukan hanya untuk kebahagiaan kamu sendiri, tetapi juga kalau bisa gunakan HP itu untuk kemaslahatan orang. Contoh, saya punya HP bukan hanya untuk kesenangan saya sendiri, karena HP saya juga nggak mahal-mahal banget, nggak bermerek-merek banget, tipenya juga rendah, tetapi saya berkomitmen, saya berusaha agar HP ini mendatangkan manfaat bukan hanya untuk saya tetapi untuk teman-teman lain. Salah satunya dengan HP ini saya membuat konten materi ini dengan merekam dan sebagainya, kemudian bisa bermanfaat buat kalian, bahkan buat orang-orang umum yang menonton YouTube saya, sehingga mendatangkan ilmu yang baru, yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, ini cara penggunaan harta. Kewajiban mencari harta ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ini sudah kita singgung di materi yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton videonya, bisa cek video sebelumnya tentang Islam dan masalah hidup. Sikap terhadap harta dan jabatan. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam memperoleh dan menggunakannya. Memperolehnya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita peroleh dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak baik. Korupsi, misalkan, mencuri, menipu, dan sebagainya. Jangan. Dan kita juga harus gunakan dengan baik. Jangan terlalu boros, berfoya-foya, digunakan untuk minum-minuman keras, digunakan untuk
macam-macam jangan, tetapi gunakan untuk hal yang baik. Tidak terlalu ambisius dalam memperolehnya, biasa-biasa aja. Kalau kita semakin mengejar dunia, nanti justru akhiratnya kita lupa. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, nanti dunianya justru akan ikut kita. Tidak untuk menzalimi orang lain. Harta dan jabatan bukan untuk menzalimi orang lain. Jangan mentang-mentang kamu punya jabatan kemudian untuk menzalimi orang lain, untuk menjebloskan orang lain ke penjara, untuk membunuh orang lain dan sebagainya. Tidak boleh. Daya gunaan harta dan jabatan di jalan Allah, gimana caranya? Yang pertama, digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan di duniawi, juga harus digunakan sebagai perjuangan kepada jalan Allah. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan pahalanya akan mengalir terus. Bagaimana Islam memandang harta? Yang pertama, harta sebagai amanah. Harta sebagai perhiasan hidup. Bisa dicek dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Kemudian harta sebagai ujian. Ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Harta sebagai bekal. Ada Quran surat At-Taubah ayat 60, Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kemudian ada hukum mawaris. Kemudian bagaimana cara agar harta dan jabatan melalaikan manusia. Jangan sampai harta dan jabatan yang kita miliki justru melalaikan kita terhadap tugas kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perbanyak literasi, perbanyak referensi, baca lagi jurnal-jurnal, artikel-artikel tentang keislaman, ceramah-ceramah tentang bagaimana Islam memandang harta dan jabatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.